Yang pertama, Pak Ustaz, betulkah pandangan kanak-kanak tidak boleh masuk saf hadapan bersama orang-orang dewasa? Anak-anak selalu disuruh ke belakang, walaupun mereka datang awal dan duduk di saf yang pertama. Ustaz hanya akan jawab ringkas saja. Pandangan tersebut salah. Mana-mana petugas masjid, jangan sekali-kali anak-anak yang sudah duduk di hadapan karena mereka datang lebih awal, lalu diusir di belakang, ke belakang kanak-kanak. Sebab bila kamu berada di tengah-tengah orang dewasa telah memutuskan saf, salah sangat. Tak pernah datang dari Nabi istilah putus saf karena ada anak-anak. Malah Imam An-Nawawi, imam besar dari mazhab Syafi'i, mengatakan sebaiknya anak-anak itu berada di selingi dengan orang-orang tua atau di tengah-tengah orang tua supaya mereka boleh belajar bagaimana cara salat yang betul. Supaya mereka tidak main-main bila mereka sesama mereka dikumpulkan di belakang. Salah. Pengurus-pengurus masjid tambah ilmu lah sedikit. Walaupun kita pernah dengar dari orang tua-tua, Islam bukan agama orang tua-tua. Agama Allah, agama Rasul. Macam mana anak-anak akan senang, happy datang ke masjid kalau terus dimarahi dan diusir? Oh. Sikap pengerusi atau AJK masjid seperti itulah. Biasanya yang tua-tua. Tua pada umur saja, tapi ilmunya cetek. Gara-gara mereka lah anak-anak jadi takut nak ke masjid. Yang kedua, bagaimana saf jika berjamaah di rumah antara suami isteri, anak-anak lelaki-laki perempuan, kanak-kanak laki-laki dan perempuan, cousin, sepupu, hadirin dan hadirat. Bila hanya suami isteri berdua, suami jadi imam, jangan isteri jadi imam, suami mesti jadi imam. Kalau hanya ada isteri sebagai makmum, dia berdiri betul-betul di belakang suami, lurus. Kalau ini suami, isteri di sini, di belakang. Betul-betul di belakang. Kalau seseorang jadi imam dengan anak lelakinya saja, satu orang, dia hendaklah berdiri berdampingan. Walau sama rata, tak perlu ke belakang, tak perlu. Sejengkal ke atau sehasta ke belakang. Tidak. Kalau satu orang. Tapi kalau dua orang itu di belakang. Dua orang itu jadi di belakang imam. Dan apabila ada campur laki-laki, adik-beradik, sepupu, yang laki-laki, safnya di belakang imam. Kemudian ada pula isteri, anak-anak perempuan, menantu yang perempuan, buat saf di belakang. Mereka tak perlu ada tabir kalau semuanya mahram. Tapi kalau ada yang mahram, tidak ada salahnya bila ada sekatan.
Tetapi andai kata tidak ada sekatan pun tak mengapa. Sebab di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada sekatan antara saf lelaki dengan saf wanita. Yang ketiga, saya sudah buka aib seseorang, Pak Ustaz. Bagaimana ya cara nak minta maaf? Bagaimana ya dosa tersebut diampuni tanpa minta maaf pada orang tersebut? Boleh tak dengan hanya bersedekah untuknya selain tobat? Tapi tidak minta maaf kepadanya. Sedekah saja. Niatkan pahala sedekah itu untuk dia. Hadirin dan hadirat. Kata yang bertanya, saya buka aibnya karena terlalu marah sebab dia suka menganiaya saya. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Kemaafan boleh didapat sangat tergantung dosa kita kepada siapa. Kalau dosa kita kepada Allah, syaratnya cukup 3. Hatta dosa syirik. Minum arak, berzina, berjudi. 3 saja rukunnya. Kalau berjudi, tinggalkan judi serta-merta. Yang kedua, menyesal. Dulu terlalu ikut hawa nafsu. Menyesal. Yang ketiga, azam. Berjanji dan tekad tidak akan ulang lagi judi pada masa akan datang. Sebagai contoh, tinggalkan, menyesal, azam. Tapi bila dosa kita kepada sesama manusia, dia ada tambahan 1 lagi, jadi 4. Termasuk menceritakan aib seseorang. Itu dosa kepada orang lain. Pertama, tinggalkan, jangan ceritakan lagi aibnya. Yang kedua, menyesal karena dulu terlalu terikut-ikut rasa marah. Yang ketiga, azam, janji tidak akan ulang. Dan yang keempat, mesti minta maaf pada orang berkenaan. Itu syarat. Kalau tidak mau minta maaf, Allah tak akan terima. Tidak beri ampun. Sebab itu bukan dosamu kepada Allah. Dosamu kepada orang lain. Apabila seseorang itu mati, sedangkan orang yang dia ceritakan aib tidak memaafkan, besar kemungkinan pahala amalan kita Allah akan ambil nanti di akhirat. Lalu Allah transfer kepada orang yang kita telah aibkan pribadinya. Na'udzubillah min dzalik. Dan minta maaf itu kepada orang yang kita ceritakan aibnya, tak perlu kita sebut secara detail. Jumpa dia, kawan, minta maaflah. Kan selalu kita dengar permintaan maaf seseorang. Maafkan saya ya, kalaulah termakan, terminum, tercakap tentang aib awak, tanpa kita sebut secara detail. Kalau dia katakan, okeylah, saya juga minta maaf kalau buat perkara yang sama terhadap awak, dah okey insyaAllah. Yang keempat, kalau kita lupa kunut ketika salat subuh,
dan juga lupa sujud sahwi. Apakah subuh kita batal dan perlu diqada balik, Pak Ustaz? Jawabnya, kita perlu ingat bahwa baca kunut subuh itu bagi orang yang menganjurkannya, hukumnya hanya sunat. Bukan rukun, bukan wajib. Definisi sunat, bila buat dapat pahala, bila tinggal tidak berdosa. Dengan kata lain, salat subuh tidak menjadi batal gara-gara tidak kunut. Ini bagi orang yang berpandangan kunut itu sunat. Ada pandangan satu lagi, tidak ada kunut subuh. Okey, kita ambil pandangan yang mengatakan sunat. Paling tinggi derajat kunut itu sunat, bukan rukun. Sebagaimana ruku, i'tidal, sujud, itu rukun. Mesti buat. Tapi kunut tidak, sunat saja. Nah, bagi yang berpendapat kunut subuh itu sunat, bila terlupa, sunat sujud sahwi. Sujud sahwi maknanya sujud karena lupa. Itu juga sunat. Oleh sebab itu, bila kunut subuh tidak dilakukan, ada niat untuk sujud sahwi nanti sebelum salam umpamanya, pun terlupa juga. Nah, karena sujud sahwi itu juga adalah sunat, dia tidak membatalkan salat. Dengan kata lain, salat subuhnya tak perlu diqada, tak perlu, sebab semuanya sama ada kunut atau sujud sahwi adalah sunat. Definisi sunat pula buat dapat pahala, bila tinggal tidak berdosa. Salat subuhnya sah dan tak perlu diqada. Terakhir yang kelima. Assalamualaikum, Uday. Bagaimana hendak cukur kepala bayi? Bayi yang baru lahir, cukur semua rambutnya ke? Apa yang harus dilakukan pada rambut tersebut? Mohon pencerahan Pak Uday. Jazakallahu khairan. Hadirin dan hadirat, dalam buku ini Ustaz ada sebut 7 perkara yang ibu bapa patut buat bila baby baru lahir. 7 perkara. Dalam buku Pendinding Rumah Pengantin dan Bayi dari Gangguan Syaitan. Itu topiknya. Ketika baby sudah lahir, ada 7 perkara yang patut ibu bapaknya lakukan. Satu di antaranya tahliq. Tahnik itu belah mulut. Tahliq, cukur rambut. Sama ada baby boy atau baby girl, cukur rambutnya keseluruhan. Sampai licin, sampai botak. Bukan hanya untuk baby lelaki, tapi juga baby perempuan. Sebanyak mana rambutnya timbang dengan emas ke, perak, atau hari ini dengan duit. Seimbang dengan duit RM50 atau duit RM10,
atau duit 100, bila ditimbang seimbang, maklum rambut baby biasanya tidak banyak. Sesuai dengan berat duit itu, sedekahkan kepada fakir miskin. Sedekahkan kepada mana-mana amal-amal kebajikan. Rumah anak yatim ke, RM50 tersebut, RM100, RM75. Dengan harapan mudah-mudahan baby tersebut bila dewasa nanti akan jadi orang yang dermawan, suka membantu orang lain. Ini dulu yang Ustaz dapat sampaikan. Kalau ingin mendapat penjelasan lanjut, silakan pesan di Shopee. Buku ini masih ada stoknya.